Selamat malam guys. Selamat malam. Selamat malam. Salam jumpa. Ini kebetulan ini channel pertama kami, video pertama kami. Dan kali ini sebelumnya kami mau mengucapkan dulu untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa. Tinggal beberapa hari ke depannya selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya full untuk teman-teman cewek. Semoga puasanya full juga. Dan semoga di Lebaran nanti Corona cepat selesai, cepat bisa kembali ke aktivitas semula kembali lagi. Untuk hari ini, episode pertama kami, gimana Her, kita undang salah satu gitaris terbaik. Salah satu gitaris terbaik. Dari band terbaik. Siap. Dari band terbaik di Indonesia, tapi masalahnya ini orang belum ada suaranya. Halo Okta. Tes. Halo Okta. Pakai jago baju. Ini gitaris sangat sibuk ya. Okta. Oke. Oke? Ya. Oke. Nah, akhirnya setelah sekian lama koneksi. Gimana kabar Okta? Alhamdulillah. Alhamdulillah kosong. Gimana hari-harimu selama 2 bulan nih? Jalan 2 bulan. 2 bulan lebih. Sudah cukup caru. Iya bro, cuman agak jago mak bikin kue sekarang. Betul bakat terpendamnya musisi terbuka semua jadi keluar semua. Ya. Mau bikin saingan juga. Coklat lumar. Mau kue apa? Semua cak saya bikin puding. Pokoknya apa aku lihat di TikTok aja saya bikin. Yakin kau pasti bikin kue dalgona tuh? Ya sudah tahu. Ya. Lagi rame. Ya, Okta. Jadi ini channel pertama kita, Okta, episode pertama dengan orang yang spesial juga, Bapak Debok Cakar Second Line, Andre Dinut, Okta Dinut. Nah, jadi gini. Jangan kok gila, nanti marah Aldi. Sampai deh. Nah, jadi ini kita bikin begini, kita mau gulik lebih dalam tentang bagaimana kau ketika pertama kali terjun ke dunia musik, terutama di Makassar, ketika kau pertama kali mulai untuk istilahnya mulai awal karir pegang awal karir, bahkan awal kenapa kau pertama mau pegang gitar, begitu. Mungkin pertama bisa kau ceritakan dulu perjalanan hidupmu bagaimana? Kau mulai kemarin dari apa? Terus kapan kau mulai misalnya main musik atau bagaimana? Kalau saya awalnya apa deh? Jadi awalnya tuh kan kebetulan kakekku kan pemain gitar. Jadi sekitaran SD kelas 5-an lah sudah fasih mau untuk chord dasar. Chord dasar itu yang kayak bagaimana? Yang misalkan kayak dari istilahnya semua chord lah, istilahnya sudah fasih mak. Tapi masih belum yang kayak jadi tapi masih belum yang kalau ini augmented. Maksudnya ya paling mentok itu kayak masih A7 mayor minor lah di mayor minor lah.
Terus Jadi masuk ke SMP itu ya coba-coba main buat band. berarti Dari pertama kau kelas yang sampai buat band kelas. itu? Dari SD malah saya punya band, cuman ya modal-modal masuk studio, cabut, masuk studio, cabut. Jadi masuk SMP itu agak-agak apa dia? Agak-agak serius mah untuk mandang. Kayaknya saya suka ini alat musik. Tapi dulu waktu masih SMP malah masuk studio itu kan kita kan karena jarang lihat drum ya pasti drum lah. Siapapun itu Oh, pasti yakin Kak. jadi alat musik pertamamu ini? Jadi gitar lah, gitar. Oh, Cuman lama gitar. kelamaan masuk studio, mungkin sekitaran setahun lah main drum. Masuklah kelas 2 SMP, kembali lagi ke gitar nih buat band, sempat sama Revi dulu, Revi vokal masih SMP. Tapi ini kenapa semenjak kau kan mulai dari gitar terus ke drum gara-gara masuk studio, terus kau kembali ke gitar. Nah, kenapa kembali kau lagi ke gitar? Kenapa Pemicunya enggak? itu apa? Iya. Kenapa enggak ke alat Jadi musik itu yang lain? ada satu momen yang apa dia bilang mau kak main drum ini, cuman ya pada saat itu kan susah begitu ya pada zamannya. Oh, Susah untuk akses ke alat seperti itu. Jadi ya yang alatnya. ada di rumah kan kebetulan kan kakekku di rumah kan pemain gitar juga ya. Itu saja ya, jadi makin saya dalami nih gitar sampai kelas 2 SMP itu mungkin pertengahan anak-anak pada umumnya lah istilahnya sampai menangis minta dibelikan gitar elektrik. Jadi sampai sekarang itu mungkin sekitaran ya kelas 2 SMP lah saya sudah mulai kenal gitar elektrik, efek. SMP. Berarti lumayan lama, Budi. Jadi lumayan lama lah. Berarti dari dulu itu kau diajar-ajar sama kakakmu, Di? Autodidak asli, maksudnya kayak belajar rumahan. Oh. Jadi kita enggak belajar yang langsung itu jadi maka ulik. Jadi saya enggak mengerti itu apa sih tindis. Oh, tapi kau sama sekali enggak pernah ikut les begitu? Enggak pernah. Betul-betul pure otodidak ya? Betul-betul nol ya. Jadi lanjut lagi. Iya, lanjut lagi. Jadi, sampai di kelas 2 SMP gitu? Jadi buat band SMP ikut-ikut pensi-pensi lah, cari-cari nama. Kelas 3 itu kan kelas 3 itu sekitaran 2009 lah. 2009 itu kan lagi naiknya band-band metal toh. Iya. Ya sudah terjun sama metal sama kakak sepupumu Ambong. Oh, kira reggae dia dulu tuh. Agak lama Kak main metal sama Ambong itu sekitaran 2 tahun lah. Sampai kelas 1 ke SMA. Di situ kau main apa? Gitar? Main gitar, tetap main gitar. Dari situ saya kenal distorsi. Oh, dengan gitar yang lancip Ibanez. Dulu itu efek pertamamu apa? Efek pertama aku tuh Zoom G2. G2? Zoom G2. Baru kali dengar biasanya G3, G5. G2UI kalau nggak salah. Pada zamannya itu lumayan lah untuk efek digital. Berarti hardcore sekali memang dari dulu, Di. Pasti ulikan. Jadi kenapa sampai sekarang jadi ulikanku itu ya yang langsung lead istilahnya kalau orang. Oh iya, langsung lead, Di. Karena setahu aku juga kalau ritmenya pasti jalan-jalan lurus. Jalan lurus. Terus apalagi kan metal kan patokannya. Terus yang bikin kau kayak mau serius ini musik sejak kapan? Jadi serius musik itu kelas 1 SMA lah. Kelas 1 SMA itu kan lomba masih banyak festival pelajar. Jadi
dulu puji Tuhan juga saya disatukan sama teman-teman yang satu kelas ibaratnya ya tidak sekedar bisa tapi jago Ki. Jadi saya masuk di band itu event pertama itu ya porseni sekolah kelas 1. Kenapa mulai serius karena kelas 1 pas itu saya juara 1 umum lah istilahnya bandku. Sombong. Jadi lumayan Ini ya sama tidak vakum. sombong ya. Ya sama Vakum. Vakum itu kan band kelas dulu. Oh berarti Ya itu semua vakum. personil satu kelasku. Tidak ada perombakan personil dari dulu vakum itu. Tidak ada perombakan personil dari dulu. Cuman pemain bass tidak pernah ada. Jadi siapa yang ambil itu? Jadi yang main bass dulu sempat itu Nino, vokalisku. Sambil nyanyi berarti? Sambil nyanyi. Kenapa Netral. akhir tahu? Netral. Jadi masalahnya saya SMA akhir kuliah nih, saudara. Kayak gitu nih, jadi juara 1 itu sekolah support nih. Oh, jadi cari pemain bass. Kebetulan pemain bassku dari luar nih, itu Wira yang pernah nonton Ki Dia Bira. Oh. Ya itu bukan dari luar sih, mestinya beda kelas Kak. Tapi satu angkatan kayaknya masih kelas 1. Oh. Selain itu kan cerita yang lucu ya. Jadi setelah itu kan mungkin pendapatku jago mini benta. Jadi saya tes nih festival besar, festival umum toh. Kelas berapa luar. itu? Masih kelas 1. Oh, masih kelas 1, festival luar mau. Nah, jadi coba mah festival umum benup istilahnya kayak jadi belum ngerinya orang ternyata saya kira kayak di sekolah aku jadi istilahnya begitu. Jadi festival umum itu. Jadi kalah kok. Nasrul nih. Jadi setelah itu kenal-kenalan mah sama senior di festival. Jadi setelah itu festival 1 kali, mungkin 2 bulan begitu ya, vakum. Vakum betulan. Enggak main. Tapi dengan syarat semua itu ngerti kok. Jadi kita cari nih, keren mainnya ini waktu main ke festival umum tuh keren. Saya cari nih berusaha cari kontaknya sama-sama anak-anak. Jadi ada band dulu namanya Maestro tuh. Bandnya Mika Rudy B5 itu. Jadi Billy latihan di pemain drumnya, Ryan latihan di pemain gitarnya, kayak gitulah. Basisku latihan di pemain bassnya. Jadi sekitaran 2 bulan kursus sendiri begitu. Balik nih lagi kembali. Kok ya kursus di siapa kalau gitu? Kembali di situ juga. Di anak-anak festival aja. Masih kau ingat siapa namanya? Mentormu? Keliling-keliling ya. Kalau hanya satu disebut juga enggak adil. Oh, jadi misalkan banyak. Maka ke rumah teh ini. Tapi kan kita dulu kan modal LA 2 bungkus, jadi nih. Bawa minuman ya susah ini. Jadi jatuhnya jadi sharing. Sharing ya. Jadi bukan ya sekitaran 2 bulanan itu enggak main Kak. Tiba-tiba yang gurunya Billy ini pemain drumnya B5 bersedia aja untuk jadi mentor tak untuk mentor sebentar. Jadi mulai dari situ. Pokoknya festival pelajar saya ikut pasti juara. Kalau festival pelajar pasti juara. Kayak pernah satu kali ketemu buku dapat tuh vakum tuh. Di festivalan kayaknya. Ragu Rohani. Tapi saya kalah kok bro. Santai beda harapan 1. Itu event pertamaku itu. Saya sudah the best gitaris, dapat juara lagi. Itu event pertama aku saya main gitar langsung gini. Tapi dapat harapan 4 loh, yang baru itu kan lagu kan seniorku yang ciptakan. Baru seniorku ini dia bukan orang dari kita lah. Baru iya. Dia itu dapat juara di belakang-belakang baru saya juara harapan 1. Nah, terus kok saya kalah bro, jangan kok sombong.
Yang penting ikut tonjak rekaman, Cak. Tonjak laguku. Nah, ini. Di Toropuli. Palmera apa namanya itu studionya? Saya juga nggak tahu namanya itu. Bilang, Okta, kok bisa melodi cashless? Dek, saya gas. Lagu rohani, bro. Saya melodi cashless. Waktu itu Gila, saya kalau ingat. kau dengar gitu lagunya vakum. Yang saya paling ingat itu karena vokalisme pacaran sama seniorku, KJJ. Enggak. Terus setelah itu ikut mah festival umum. Lumayan di situ agak-agak banyak nih kenalanku. Istilahnya kayak ya selain pelajar ya di agak-agak apa nih? Agak-agak banyak lah kenalannya, link-linknya nana. Sebenarnya agak-agak mulai dikenal lah. Terus ini selama kau bermusik tuh, apa yang selalu kayak jadi penyanggamu gitu? Apa yang selalu trik kok? Kayak misalnya kalau saya yang terbesar bosanku ya. Jenuh. Nah, bagaimana caramu itu atasi rasa bosanmu itu? Nggak percaya kok saya setelah lulus SMA itu tuh nggak pernah main gitar. Serius. Sampai saya terakhir ikut festival umum itu tahun 2013. Juara 2 Kak Honda itu hari kalau nggak salah di Entos. Itu terakhir Kak pegang gitar. Jadi saya juga main sama kalian sekarang itu kecelakaan jelas istilahnya. Serius Kak. Jadi kayak apa titik penyesalan terbesarku juga salah satunya itu ya. Ketika sebaya aku semua karena begini. Saya dulu masih zaman kuliah tuh ya kuliah pada umumnya. Kuliah pulang tidak ada aktivitas lain kok. Padahal yang lain kan sudah cari uang nih dari main gitar. Oh jadi kau enggak sambil jadi kan enggak pernah kak main gitar sedikit pun waktu masih kuliah Kak. Oh jadi selama kuliah kau enggak main gitar sama sekali? Enggak main gitar Kak. Lulus nih. Di kampusmu juga enggak tahu kalau kau bisa main gitar. Iya, banyak kan. Jadi yang tahu Kak itu main gitar orang organisasi Ji. Karena enggak terlalu mereka tahu itu yang terakhir nih yang sama Kak Kopral 3 kemarin. Ya itu juga. Setelah pertama awalku main gitar itu setelah lama Kak enggak pegang gitar itu nih yang lomba yang Kopral 3. Ya di situ mah juga mulai kenal sama Andre. Oh, berarti kau ketemu Andre di festival? Enggak, cuman ada temannya Andre yang kenal sama saya tuh jadi mulai dari situ tuh agak sering malah pegang agak sering main gitar. Tapi tuh lulus pokok. Setelah lulus sih cuman lagi berapa bulan gitu, tinggal tunggu skripsi. Oh. Jadi begitu Mi, tiba-tiba dipanggil ke Andre ikut latihan, cuman enggak terlalu serius Pak, kan bosan-bosanan sekali Kak saya. Dari awal kan enggak suka sekali Kak itu bilang mau ngulik lagu. Jadi saya ngulik dia cuman lagu-lagu yang istilahnya saya suka ini, baru saya ulik. Kalau enggak juga enggak Ji. Saya dengar-dengar Ji. Caramu itu ngulik lagu kayak bagaimana? Ya. Gimana dia? Jadi saya itu tipe orang yang susah sekali Kak terap lagu ya. Jadi kalau misalnya kan enggak yang kayak begini. Kalau misalnya kan kayak kalau saya tuh kalau kadang-kadang kalau ngulik Kak itu bagannya dulu misalnya dia main di mana. Terus dia progresi chordnya bagaimana. Nah setelah aku dapat progresi chord induknya misalnya tuh baru ku coba cari-cari karena pasti ada itu. Nggak mungkin itu sekarang lagu itu ada yang mayor, perfect mayor, jarang. Pasti ada embel-embelnya lah. Toh pikirannya 11, 9, 7. Nah itu kalau saya begitu Kak dulu jadi itu sistemnya urutannya. Baru nanti soal lead itu terakhir tuh. Nah kalau kau bagaimana? Kalau saya hampir sama Ji. Jadi kalau saya lagu itu misalkan ibaratnya lagu yang kalau sering saya dengarin enggak Ji. Langsung pengen gitar langsung main ya. Kalau saya gitu. Tapi kalau memang yang tidak pernah Kak dengar tuh ibaratnya saya dengar dulu 1 sampai ibaratnya kalau sampai 5 kali pun pernah ya. Jadi saya hafal-hafal dulu.
hafal progresi chordnya. Jadi saya hitung-hitung di dalam hati. Oh 1, oh 6, oh 7. Kalaupun ada yang chord-chord minimis dan lain-lain itu pasti endingnya tuh. Baratnya kayak saya hafal semua nih. Oh chord di verse-nya itu misalkan 1, 6 kayak gitu. Refnya kalau embel-embelnya kan istilahnya pas setelah selesai semua tuh ya saya aplikasikan di gitar. Sama juga kalau masalah itu pasti endingnya lah. Dan sampai sekarang juga ya, saya enggak pernah bilang, bukannya enggak mau sih, cuman saya enggak pernah ulik itu yang sampai memang harus sama persis ya. Enggak Ji. Kalau saya prinsipku ya yang penting benang merahnya enggak hilang. Kalau saya itu Ji, misalkan kayak melodinya apa di Adira lah. Ibaratnya yang kayak gitunya itu harus Kak ambil sama Ki yang misalkan yang lainnya kayak Krispati apa. Tetap dia ambil, cuman saya usaha aja untuk kasih sama ya, cuman kalau saya enggak perlu sedetail itu ya kalau masalah lead. Karena kan enggak yang pasti benang merah yang saya enggak kasih hilang. Jadi bukan masalah perfect ulik ya, kecuali lagu-lagu tertentu memang ya yang memang enggak boleh enggak sama ya pastilah harus sama. Iya kayak lagunya Queen begitu. Ya. Dewa 19 yang sebenarnya beberapa kan lagunya. Sama. Nah, terus ini kan kau sudah lulus ini ceritanya waktu itu. Nah, ada pernah tidak kepikiranmu kayak nanti kalau misalnya saya sudah kerja bagaimana di? Atau misalnya mesti reguler kini. Terus walaupun reguler malam. Dapat kayak tawaran kerjaan gitu. Yang gaji per bulan kan lumayan. Walaupun itu sebenarnya sudah banyak teman-temannya kita sudah jalani itu toh. Cuman mungkin dari pandanganmu ini. Kalau saya sih dari awalku ngeband sebelumnya ya, istilahnya kan saya lulus 2018 lah, lulus kuliah. Saya baru main reguler itu sama Andre di bulan November, bulan 11. Masih bertiga kok tadi, bertiga kok. Masih main bertiga. Sebenarnya setelah itu sih putus asa kayaknya. Oh, jadi sebenarnya kayak enggak suka main kayak gini deh, Andre. Saya bilang tempat reguler pertamamu dulu di mana? Ya itu Liberica, Pensius. Jadi enggak pernah main di situ loh. Ya harus kau dulu coba main di situ. Keren ownernya. Saya cuma pernah main di Pensius, itu pun membackup. Iya toh, enak toh. Enak makanannya. Nah, waktu yang kau reguler itu, faktor apa yang bikin kau kayak pesimis begitu? Jadi maksudnya Mande, nggak bisa dipungkirkan saya main gitar kan ibaratnya jarang Kak main akustikan gitu. Saya nggak besar di dunia itu. Jadi saya bukan Kak tipe apa dia suka aja iringi orang cuman lama-lama kelamaan agak jenuh kayak karena apa dia nggak bisa keekspresikan diriku. Oh, terbatas kayak memang tuh. Jadi apa yang lama saya geluti, misalkan kan saya besar kan ya, kayak saya cerita tadi langsung gitar elektrik, langsung belajar lead. Tapi saya pasti dia masalah yang chord dan maksudnya pendengaran dan lain-lain. Ditambah lagi yang harus main split tuh. Itu yang sampai sekarang masih terbawa Kak. Kalau main elektrik sampai sekarang itu. Saking terbaca aku dulu main akustik harus Kak pukul dulu bassnya kayak gitulah. Jadi agak-agak jenuh Mak. Sampai saya bilang sama Ren, enggak lama makanya ini deh. Harus tawaran pekerja. Kayak gitu kan. Tapi waktu itu adalah. Kenapa belum ini kombil? Ya sempat dia kepikiran Kak, cuman kan kita kan selesai kayak main di Pensius dan lain-lain kan sekitaran bulan 4 lah kan. Enggak lama itu kan kita ketemu. Bulan berapa ya ketemu tuh? 6. Bulan 5-an lah. 5. Kak. Saya kan kenal sama Harry bulan 5 kayaknya.
Tapi kan sebelum itu, Herve, sebelum ada saya kan, kalian sudah main memang sama-sama toh? saya kenal. Enggak, iya, cuman Harry kan Enggak. baru kak kenal. Oh iya kan, belum pernah Tidak. kan? Baru kak ketemu sama Harry. Baru kak ketemu sama Harry tuh yang main wedding. Agak-agak baru. Belum sama saya Pasti sih Harry toh? juga heran lihat Kak Gitar Sudarmanin. Pasti nih. Kak dia kan lama nih belum kecimpung di dunia reguler. Iya. Baru Harry juga, Pasti dia langsung lama juga di dunia pasti wedding tuh. terpesona sama saya tuh. Tidak tonji ya sebenarnya. Tidak, maksudku bukan kau gajah, Harry. Pancing kok. Nah, terus gini. Kalau disuruh kau pilih, toh genre apa yang sebenarnya paling kayak istilahnya kau dengar lagu rock, wih, saya sekali nih. Atau kau ngulik lagu rock, wih, saya sekali gini. Atau misalnya blues tuh, saya sekali gini, gampang gini, gas. Kalau misalnya ngejam lah toh, ngejam dan kau sebagai main playernya lah. Genre Kau apa lebih yang condong paling ke kayak bagaimana? Kau lebih condong ke misalnya kau minta beat bagaimana? Kalau saya sekarang ya enggak tahu kenapa, cuman suka sekali kan saya kayak ya pop lah, agak-agak apa deh, R&B kayak gitu, malah bukan kan enggak suka rock ya, cuman kalau rock tuh misalkan kayak enggak anggap remeh lagu sih, cuman kalau kayak lagunya Dewa begitu. Enggak tahu kenapa satu kali gak dengar kayak gampang sekali aku dengar untuk ngulik kayak cepat sekali masuk di kepala aku kayak gitulah. Tapi tertantang sekali kan saya kalau lagu-lagu yang apa nih, yang maksudnya enggak pernah agak ulik sebelumnya. Jadi kalau dibilang ngejam ya saya suka kayak R&B begitu. Oh, sekarang R&B. Untuk sekarang nah. Enggak tahu kenapa ya, cuman senang sekali Kak bawa lagu kayak gitu. Berarti istilahnya enggak terlalu terpaku mau sama sama metal, sama rock. Enggak, Mila. Kan ada orang yang misalnya dia besar dari panggung festival, dia kayak fanatik sekali sama metal atau rock. Tapi tetap dia, maksudnya bukan dari saya nilai, cuma anak-anak bilang, kalau kau main tetap di rock, biar lagu apa? Maksudnya masih ada rasanya. Biar lagu apa dia tetap di band rock kalau saya main ya. Itu memang penilaiannya nih ya. Karena sebenarnya itu ya kan dari touching-nya karakternya kita kan besar. Terus kalau misalnya disuruh kau pilih ini untuk keseluruhan hidupmu atau kau lebih pilih regular atau festival atau wedding? Ya event lah. Kalau saya yang paling nyaman kau rasa regular atau event? Dari segi kenyamanan ya, untuk relatif ya, nyaman dari mana? Masing-masing ada plusnya lah pasti. Tapi yang kau lebih condong kemana? Kalau misalnya ini kau belum terikat sama kita misalnya. Kayak merasa lebih bebas kok. Iya. Pas lagi apa? Event kah? Festival? Kalau atau saya kalau masalah bebas pastilah reguler. Kalau masalah bebas. Lebih keluar karakter nih. Tapi kalau istilahnya kan rambu-rambutan di reguler kan istilahnya ya tugas tak satu ngibur. Masalah kerapian tetap harus rapi, cuman ndak serapi wedding atau event ya kalau saya rasa. Cuman kalau masalah nyaman ya enak wedding ya. Masalah pilihan lagu terbatas. Baru mahal. Range waktunya juga cepat. Budget tinggi nih. Budget lagi lumayan, cuman kalau masalah kebebasan ya pasti reguler lah. Apalagi kalau crowd-nya enak. Iya. Aduh. Tergantung tempat juga. Ceweknya Harry yang datang, Harry senyum. Terus gini. Ini yang sebenarnya saya mau tanya sama kau sampai sekarang baru bisa kutanya tuh. Kan kita kan sama-sama pelayanan di KDI. Toh? Nah, iya di salah satu gereja di Makassar lah. Toh? Nah, dan di samping itu, basically, kok itu dalam tanda kutip agak sedikit berbeda dengan kita, atau dari kecil kau mungkin dengar lagu-lagu yang di Katolik bagaimana?
ya urgent. Nah, tiba-tiba kok ke sama ini yang notabene lebih ke puk 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 begitu. Nah, Ah, kenapa pada dasarnya pada awalnya mau kok ikut gitu. Padahal itu lagu yang sangat jauh dari yang kau dengar di awal. Atau pas yang pertama kali ada orang Ya, tawari bilang, oh kita bisa pelayanan begini. hmm. Kalau saya sebenarnya dari awalnya saya enggak sefanatik itu Ji ya, maksudnya Oh, ini nge-freeze. kukira saya yang terputus ini. Ternyata dia. tipe keluarga yang dekat sekali dengan gereja. Bukan dibilang maksudnya alim, cuman saya keluarga gue ya bukan tipe keluarga yang maksudnya aktif sekali di gereja. Tetap dikit di gereja, cuman bukan tipe yang aktif sekali di gereja. Yang kedua itu pemikiranku ini. Di Katolik tuh enggak dapat Kak jatah pelayanan ibaratnya dengan apa yang saya mampu begitu. Hmm. Jadi terbatas kalau di. prinsipnya yang kayak gini, bukan masalah terlalu, maksudnya kalau gini, kalau misalkan oke lah saya beribadah di sini, tapi untuk saya berpelayanan kan tidak menutup kemungkinan kan saya bisa di tempat lain karena mungkin Katolik belum bisa untuk apa dia Mengakomodir. ya mengakomodir apa yang bisa saya berikan. Tapi kan belakang-belakang ini Katolik sudah mulai nih agak-agak ngerombak ya. Cuman tetap, maksudnya musiknya tetap syahdu, tetap akustik. Kayak gitu ya pemikiranku, ibaratnya kayak inilah, maksudnya ini yang saya bisa berikan pelayananku kayak yang tidak disediakan di Katolik ya. Kayak gitu nih. Berarti Yang saya coba di tempat lain. Awalnya ya gerejanya bilik, tapi sebelum-sebelumnya juga itu kan kayak festival rohani kan kita terbentuk dari situ. Baru kan secara tidak langsung kan kita terpengaruh dengan lagu-lagu rohani. Sekarang kan tidak ada nih yang misalnya Okta bisa kalau lagu rohani, tidak mungkin sampai dari puji syukur. Oke, gitulah. Ibaratnya kan yang beredar di YouTube kan otomatis kayak full band. Gitu, Ji. Jadi Nah, sekarang otomatis terpengaruh. terakhir ini Dokter. Apa lagi? Bagaimana, Her? Terakhir. Pembuat acaranya kurang kompeten. Bagaimana kok begini? Kayak sekarang kalau bisa dibilang tuh, kalau bisa ada orang tanya atau misalnya ada pertanyaan begini, puas mau kok dengan hidupmu sekarang kah? Terus kalau misalnya ini bagaimana kok trik dirimu supaya kan ada orang bilang gini, jangan terlalu cepat puas atau jangan sampai ketika kau puas itu kau akan berhenti melakukan sesuatu dan kau akan start untuk bermalas-malasan istilahnya begitu atau sekarang apakah kau sudah puas dengan hidupmu sekarang atau belum? Nah misalnya belum, apa yang mau kau capai gitu? Dari segala aspek ini tuh bukan dari musik. Iya, secara keseluruhan. Secara keseluruhan ini. Kalau kau flashback tuh dari awal sampai sekarang. Kalau saya sih, kalau ditanya puas atau tidak, ya sifat alaminya manusia tidak pernah puas. Kalau saya kayak gitu. Apa yang ingin saya capai? Kalau saya iri nggak sebenarnya lihat orang yang bisa salurkan hobinya sekalian Oke. Dengar. Lanjut. Oke, lanjut. Di mana tadi tuh? Tentang itu yang
Yang itu, yang tentang puas-puas itu. Oh, iya kalau ditanya masalah puas atau tidak puas ya belum ya pasti. Kalau tergantung goalsnya aja, kalau goalsnya saya mau jadi pemain reguler kan ibaratnya dapat nih lah sekarang. Hmm. Berarti apa-apa yang Jadi belum kalau kau masalah capai? kepuasan, kalau saya tuh yang pertama itu masalah apa nih? Bukan nggak bilang bicara musik stuck ya, cuman kalau untuk sekarang aja saya rasa apa nih? Senang malah bisa main reguler sambil jalan. Kalau saya masalah yang lebih luas itu untuk sekarang apa nih? Maka mau sekali kak punya pendapatan yang lebih dari ini. Hmm. Gitu kalau saya masa buka tapi nggak tahu kenapa tujuanku sekarang makin sekarang ndak maksudnya kayak ndak tertarik Kak, untuk kerja kantoran. Terus Saya kok, tuh mau sekali kak buat usaha kalau untuk oh, sekarang lah karena karena corona. bercermin kak dari orang-orang tuh ih, kebetulan kan kita juga kan kuliah ekonomi orangnya kayak baru sekelilingku tuh semua wih pengusaha keren deh jamnya ndak ada yang ngatur bisa kasih kerja orang pendapatannya juga ya istilahnya kayak kalau banyak ya banyak kalau dikit ya dikit jadi yang sekarang saya mau sekali capai itu untuk jadi pengusaha ya apapun lah baratnya jadi Eh, Terus kalau yang kamu modal ya bisa terus yang jadi goalmu ini di musik ini apa? Yang kalau kau rasa saya masih belum sampai. kalau saya masalah goal musik kalau goal di musik ya banyak ya barunya kayak pengen main sama Agnes semua begitu, di. nggak sampai segitu sih ya. Maksudnya nggak sejauh itu sih ya. Nanti Main gila sama kak. Agnes Mo di Singapura. Iya. Ya itu Boreling Westlife. Yes. So, Westlife. Main kan ke Singapura. Kalau kalau saya ya di Makassar ibaratnya nggak muluk dia. Kalau saya maka bikin apa di maka maka kalau saya ibaratnya bukan saya pribadi ya. Saya lihatnya Benny ya. Kalau saya muka lebih berkembang ke bandku. Apa nama band lagi? Begitu sih ya. Adalah, nggak usah kau tahu. Dari awal saya bilang karena saya itu tipe orang yang apa nih senang kak di zona aku kayak gitu ya. Suka kak lama di situ. Jadi saya bukan tipe yang oh ayo tak kesana deh bergaul, ayo membaur. Bukan kak tipe kayak gitu. Jadi misalkan saya kenal sama kalian, jadi kayak gitu kak. Karena kan ibaratnya yang saya pelajari juga ngeband itu bukan cuman skill ya, tapi bagaimana personal tak masing-masing. Karena yakin kayak sesering sejago apapun tuh kalau baru ibaratnya ndak banyak kali mainnya. Ndak, karena coba berapa kali kak coba ya tetap je, maksudnya kayak ndak enak feel kok. Tapi ndak saya bilang ndak menutup kemungkinan kalau saya misalkan diajak orang main bola saya ndak mau ndak sampai segitu cuman kalau saya rasa nyaman kok di situ ya karena prinsipnya memang dari dulu saya gitu ya ndak pernah saya ngeband itu sekali manggung 2 kali manggung bubar ndak pernah masih lama ki kalau saya begitu jangka ya panjang. Jadi jangka panjang yang memang saya dari dulu kan baratnya ya dari nol baratku selalu begitu dari nol saya ndak pernah
kepikiran tuh untuk masuk band yang ada memang nih karena nggak dirasa usaha tak kalau saya nih. Tapi kok ini tuh tipikal orang yang bagaimana Okta? Misalnya tuh kok pilih orang, ada orang aja kok backupin atau backup, misalnya backup gitarisnya. Atau ada orang minta kok backup gitarisnya. Kok tipikal orang yang lihat main sama siapa kak? Terus kok pertimbangan gitu. Kalau misalnya main sama ini, oh saya mau. Atau main sama ini nih, oh saya tidak mau. Tipikal orang atau semua mau kenal tidak kenal kok embat. Kalau saya ya tipikal orang yang kedua yang tadi bilang bukan kak tipe yang kenal tidak kenal berarti ya kalau saya ibaratnya kayak mandi kalau saya begini orangnya tuh kayak tidak cepat kak begitu ya membaur sama orang ngerti maksud kak? Agak sedikit introvert kok adik. Iya kayak gitu kalau orangnya jadi bukan kak tipe orang yang hantam atau misalkan kayak ada orang aja kak saya bukan tipe orang yang ika kenalan kayak begitu bunda saya bukan kayak tipe orang begitu jadi saya itu rata-rata yang kenal sama saya memang akrab pak. Jadi kalau sekedar tahu saya itu ibaratnya kayak sekedar tahu ya cuman bukan kayak tipe orang yang cepat membaur ya jadi kalau misalkan ditanya atau misalkan di backup tidak langsung kak bilang iya karena balik lagi ya goalsku kalau saya lihatnya kalau orang yang langsung bilang iya kan di luar dari cari pengalaman ya memang materi. Kalau saya memang ya bagaimana selain materi kan main kok maksudnya kayak enak kak bergaul. Kalau saya begitu ya main band barunya kayak kalau nyaman kak di tongkrongannya ini kan gitu kak. Jadi misalkan ada nih yang cerita ini jelek ini enggak bakalan mau main kayak sama-sama. Oke kan? Walaupun dia aja kok dengan budget besar. Itu ya bisa dikendalikan. Bisa diatur kalau yang begitu. Nah, ya misalkan levelnya sama kayaknya enggak deh. Cuman kalau misalkan di event ini atau wedding ini saya gas lah. Terus budgetnya 2 kali lipat. Iya, satu budgetnya 4 fleksibel, langsung jadi fleksibel bro. Fleksibel berubah. Langsung jadi cair. Nah terus selama kau bermain ini ada tidak misal momen yang kau akan terus itu kayak kau banggakan sekali dalam dirimu? Kayak misalnya tuh sudah komen sama Kasmanika ini. Misalnya tuh di Singapura, Iring Westlife tuh misalnya. Terus ini apa ya, ada tidak momen kayak begitu yang kau kenang terus istilahnya? Salah satu momen bermusikmu yang sampai sekarang ini kalau kau ingat selalu, kayak berkesan sekali gitu. Kalau saya, kalau masalah berkesan ya balik lagi pasti pencapaian. Kalau saya malah yang terkesan masih main-main festival kak, sampai bisa dibuatkan album kompilasi kayak gitu Ki. Untuk main reguler tuh enggak dapat pak, sampai untuk senang main senang sekali kak mainnya reguler, cuman untuk yang berkesan kan perasaan saya sama-sama terus dikit. Iya. Belum sampai ke taraf itu pisah ya. Berarti belum tapi yang berkesan berarti ya. Waktu festival dulu sampai yang sama kooperatif kan. Jadi mini album itu. Iya mini album kompilasi masuk Jux. Masih ada kau simpan sampai sekarang itu lagu-lagunya? Masih ada di Jux itu kayaknya. Iya kan? Nggak ada jenis ku dengar kayaknya deh. Di Forshare ada enggak? Di Store. Nah ini Okta, ada gitar situ? Ada. Pegang kau dulu bro. Tuh. Tapi hancur semuanya. Kau pegang dulu gitar. Gitar apa? Terserah yang bisa kau mainin.
Banyak sekali gitar ku sini. 4. Sombong sekali nih orang. Tak percaya kok. 5 lagi ya. Gitar terbaik Squire. Oh, gitar terbaik Squire. Data 5. Pokoknya orang tawar kita jual nih, Jay. Ada nih. Nantilah tuh. Nah, sekarang yang bisa bunyi. Yang bisa didengar semua yang akustik. Akustik mau. Ini mau berdua royalty. Tunggu Mi. Pelan-pelan. Masuk tuh Her. Apa? Dari royaltinya. Banyak sekali ini podcastnya. Iya, artis podcast. Saya muka tantang ko ini main kan ko atau 3 lagu yang kayak gambarkan kehidupanmu sekali. Menggambarkan kehidupanmu sekali. Misalnya ini lagu misalnya atau misalnya ini lagu yang berkesan sekali lah. Ini lagu yang paling pertama kau dengar dan paling pertama kau suka atau paling pertama kau mainkan di reguler atau apa kan? Atau lagu yang bikin kau menang dulu di festival. Yang bikin ada momen tertentunya lah di lagu itu. Kalau saya pertama ya. Itu tentangku. Kalau masalah mainkan kola. Pokoknya begitulah. Kenapa itu berkesan? Karena hampir semua lagu kebangsanya Pak Beni. Oh itu. Pantasan pas kita gak masuk di list tuh kayak santai-santai jadi. Tapi bukan, beda sekali versinya bro. Nanti saya kasih dengar atau bukan mau di YouTube. Nanti oke. Yang kedua. Apa dia yang kedua dia? Lagu pertamamu belajar gitar kah? Misalnya lagu pertama belajar gitar. Peter Pan. SMP mau ini saya masih SD bro. Saya masih SD juga. Kenapa itu? Itu karena pertama kali kau belajar di? Nah iya, cuman setelah belajar kak chord kan saya main gitar itu lagi naik-naiknya Raja sama Peter Pan. Berarti kau pas dengar lagu ini kayak langsung kau suka begitu di? Betul kenapa lagunya Peter Pan yang paling saya suka sampai sekarang itu? Saya satu album itu. Semuanya iyalah, cuman paling kan pasti kan ada yang berkesan. Terus yang ketiga. Itu dia. Tapi sebelum meninggal Glenda, dalam yang aku asa Tuhan
ini kenapa gue suka di samping karena aku ngefans sama Glenn. Apa nih? Kalau saya secara noto bagus sekali, indah sekali benar. Tahu kenapa ya dari awal tuh dengerin lagu itu mulai saya suka sekali tuh semenjak masuk listnya dulu Revi. Belum bisa sama berarti jadi Sama kan dia kan dari A. baru nanti start masuk di Baru Delta. nanti dalam yang Iya. Itu versi aslinya tuh. Ya. Cuman saya nggak suka sekali sama video klipnya. Oh. Masih, Saya nggak pernah dengar itu lagu, video klipnya. Kayak masih Kalau samar-samar kayak di kepala. kalau gitu. saya salah satu lagu Indonesia yang selain Kangen, kalau saya legend sekali ya. Itu kenapa? Aku suka Kangen lagu. Padahal ini lagu diciptakan sama Yovie Widianto tuh. Yovie. Tapi enaknya gitu. Baratnya kayak sasarannya tuh bukan untuk cinta manusia, kayak Lebih universal. tafsirannya beda lah ya. Iya. Universal. Bahkan bisa diartikan bahwa ini kedekatan kita sama Tuhan tuh. Kasih putih, kasih yang suci tuh. Nah, kemarin kau nonton sampai habis itu kan live-nya Baku Caka? Belum masih YouTube sampai sekarang deh. Belum. Nah. Oke. Okta. Udah. Oke, Okta. Thank you. Terima kasih Thank you banyak. waktunya. Sheni. Terakhir sekali nih. Apa harapanmu ke depannya? Harapanku ke depannya? Dapat uang modal bikin usaha, menikah. Tapi nggak berhenti main BNI ya. Mau ke usaha apa kan? Mau ke bikin usaha, tapi gue belum tahu mau usaha apa. Mau ke usaha galon. Keren tuh. Ih, serius kayak ini. Iya betul. Saya ngantar anjing. Woi, bayangkan kalau kau usaha galon beras. Oh, sembako. Karena belajar dari COVID tuh. Jalan. Yang kayak gitu yang tidak mati, Cak. Iya, karena kebutuhan usaha sehari-hari. mampus. Galon beras kalau makanan sebenarnya kayak sembako lah. Ya kalau sembako mau ke COVID, mau ke puasa, mau ke apa juga laris ji. Bisa darah matinya. Nanti kalau bikin ke secret kok yang supply galon berarti ini. Terus apa lagi? Keren gitu usaha. Terus apa lagi? Terus apa nih? Beli gitar 20 juta. Gitar apa itu? Yes, Kak. Nggak tahu, sure. Cuman itu salah satu goalsku ya. Oh, bukan yang 40 juta. Satu gitar untuk jadi apa nih? Gitar sebenarnya kayak ini ya pencapaianku ya, kayak gitu. Mau kau lihat pencapaian secara fisik? Bukan untuk saya bilang mau mainin untuk pamer. Enggak, dia cuman sekalian investasi kayak gitu. Oh, gitar kau jadikan investasi. Kayak sebenarnya yang tolong kak selamanya tuh banyak malah gitar. Gitarku mungkin hampir nih berapa hampir 10 kapan jual beli kayak gitu ya. Misalkan gila kak, habis uang jajanku ini, habis uang kuliahku aku belanja pasti nih gitar. Ya kan, kau sempat kan yuk uang kuliah aku belanja gitar. Enggak lah, cuman
beli apa apa yang korban pasti gitarku. Oh. Gila, waktunya pembayaran ini, jual dulu deh. Kayak gitu. Berarti di samping Jadi, dapat menghasilkan uang, dapat menolong kita dalam kesusahan juga di tadi. iya, serius Kak. Saya tuh bilang sama orang-orang terdekat, jangan kau larang Kak beli kayak gini. Karena investasi itu serius Kak. Ibaratnya anu pasti jadi uang itu. Semakin vintage juga, semakin ready. Makanya artis-artis kan beli gitar, jaga tinggal tidak nama ini. Jaga tinggal di dos-dosnya. Lama-lama bernama ini. Ya, dia jual nih. Dia main ini kayak Eros begitu. Dia main sedikit. Jadi itu gitar bilang, miliknya Eros itu sudah naik harga. Jual, dapat uang lagi, beli gitar jual, sudah nih. Beli gitar baru yang mungkin 2 kali lipat dari itu. Terus paling terakhir sekali itu aja Kak. Apa pesan-pesanmu untuk teman-teman musisi yang misalnya takut untuk terjun di dunia musisi? Yang baru mau mencoba dunia reguler. Baru mau mencoba. Dunia reguler ini? Semuanya? Reguler kah? Event kah? Atau festival? Yang sebelumnya cuman kayak main gitar di kamar saja begitu. Ya. Kalau saya yang paling utama tidak bisa dipungkiri ya latihan. Nah bilang orang attitude sama networking itu paling utama. Kalau saya tidak iya, biar juga banyak. Walaupun di networking itu bisa kita dapat banyak ilmu, bisa kita dapat banyak pengalaman, paling tidak udah kita adalah. Iya. Gitu. Tetap attitude nomor 1 lah toh. Nah, yang kedua itu ya networking. Bagaimana cara tak membaur sama orang. Banyak-banyak bergaul. Saya juga enggak tahu ya. Kalau saya enggak ketemu sama kalian juga bagaimana. Itu kan salah satu contohnya. Semisal kita enggak kenal sama salah satu band lah. Tiba-tiba ini band mau di backup. Kalau kita enggak kenal kan enggak mungkin kita. Ibaratnya kayak gitulah. Tapi di samping itu juga kalau misalnya kita dikenal baru kita enggak bagus juga, enggak mungkin kita. Ya, itulah. Ya makanya saya bilang tadi yang pertama ya secara umum ya harus Kak bilang ya skill dari diri sendiri dulu harus siap berarti. Ya. Ibaratnya kayak ya bangun ini pondasi tadi. Kalau saya bersyukur Kak main festival dulu. Bersyukur sekali Kak di samping apa di pengalaman. Samping pasti dituntut untuk berskill mental. Oh iya. Terus Kak mental di festival itu cemen sekali Kis. Bukan kayak dibilang anggap remeh reguler, cuman cemen sekali Kis. Di reguler tuh yang nonton mungkin 50% yang bisa dibilang untuk musik. Makanya orang-orang festival itu kalau menurutku gampang sekali Ki untuk tidak dirasa demam panggung. Karena mentalnya sudah terbentuk juga. Terwujud Ki. Karena kan yang nonton di reguler itu bisa dibilang 50% yang paham tentang musik. Tapi kalau festival gile. Siapa yang nonton kok? Senior, orang yang pasti dijago. Juri, tuh kalau kompetisi mental kayak gitu tuh, mental kayak gitu yang bikin anggap remeh itu orang. Maksudnya bukan anggap remeh dalam hal skillnya, cuman maksudnya biasa malah dinonton sama orang hebat. Jadi ya ada kan orang misalnya dinonton sama orang udah langsung shoot. Walaupun sampai sekarang saya masih rasa ya cuma enggak serasa kayak gitu. Jadi guys, ada salah satu gitaris di Makassar, kalau ada dia datang, Okta langsung balik belakang guys. Siapakah orang itu? Okta langsung bersinar guys, dikasih lagu-lagu lead semua. Iya guys. Kita biarkan saja jadi rahasia. Tapi saya buktikan sih guys. Bahkan putus gitarnya, putus dari gitarnya dia pakai gitar akustik. Gila melodi lagunya kangen, bayangkan kok.
Kangen sama Pupus. Ada juga. Kok gila. Sama ada Vivi, be. Halo Vivi, be. Kubayangkan tuh bending kok 0,12. Tidak ada sistem bending, sistem slide. Oke. Thank you Okta sekali lagi. Thank you. Sudah mau berbincang-bincang, sharing sama kita-kita. Tune to Talks. Kenapa, Bu? Nanti videonya kita share di YouTube. Ada juga di podcast, di Spotify. Nanti juga ada. Nanti kalau mau dengar lagi. Nanti IG-nya Okta ditaruh di sini. Ada, silakan di-follow guys. Di bawah namanya. IG-nya Harry di sini. IG-ku di sini. Nanti.